Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman akun Google saya kena hack, jadi sekaligus juga sama channel YouTube saya kena hack, dan bagaimana cara saya mengembalikannya. Di sini juga saya ingin memberitahu kalau verifikasi 2 langkah yang untuk keamanan akun Google itu kurang berguna, tidak cukup untuk melindungi akun kita. Jadi stay tune. Halo, selamat datang lagi di Tech Coffee. Bagi yang belum tahu tentang channel ini membahas berbagai macam hal mengenai teknologi yang di sekitar kita ya, mengenai tutorial HP, Android, tutorial-tutorial di komputer dan laptop dan sebagainya. Jadi setelah menonton video ini, coba kalian cek video-video lain dari Tech Coffee. Kalau banyak yang kalian rasa bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar saat ada video baru kalian yang pertama tahu. Ya halo, apa kabar semuanya ya? Baru ketemu lagi ya. Akun Google saya itu habis kena hack, aduh. Jadi saya mau cerita gimana kejadiannya, lalu gimana solusinya, dan gimana cara pencegahannya di sini. Jadi video ini akan dibagi jadi 3 part di satu video ini. Bagi yang belum tahu, memang di tahun ini ya, di bulan-bulan akhir-akhir ini banyak channel-channel YouTube yang channelnya itu kena hack. Jadi bukan cuma channel sih, jadi sekalian sama akun Google-nya juga. Kalau kalian belum tahu ya, kayak channel-channel besar kayak Tim Tuan, lalu channelnya Tara Arts itu, dan masih banyak lagi lah yang channel-channel besar di Indonesia yang kena hack. Dan dari yang saya lihat memang metode dan cara mereka mengambil akun kita-kita ini ya kurang lebih sama. Cara yang mereka lakukan bukan cara-cara yang jadul ya, yang cuma kayak minta masukin email dan password, kita disuruh login gitu kan. Itu kan udah banyak yang tahu dan banyak yang waspada kan kalau ada pesan atau ya yang begitu-gitu lah, masih itu orang-orang udah pada waspada gitu loh. Kalau ini metodenya berbeda dan memang mereka ini sepertinya profesional gitu loh. Intinya mereka memakai program software yang cukup canggih untuk bisa mencuri data-data di komputer kita. Nah, saya akan jelaskan kronologinya. Oke, jadi part 1 kronologi bagaimana bisa akun Google saya kena hack itu. Jadi tanggal 28 Juli itu ada email yang masuk ke email bisnis saya ya. Jadi ini katanya dia dari manajer bagian pengiklanan gitu loh. Ini dia mengaku dari Filmora. Kalian kalau belum tahu, Filmora itu aplikasi editing di laptop ya. Cukup terkenal lah. Mereka ini katanya mau agar saya membantu mempromosikan film Filmora yang versi terbaru gitu. Nah, di sini ditawarkan ada bayarannya, langsung dibilang di sini bayarannya ya. Ini katanya mau dikasih GoPro Hero yang baru, GoPro Hero 8. Kalau nggak mau GoPro Hero nanti ditukar sama uang gitu. Nah, di sini sebenarnya kan saya memang dari awal emang selalu hati-hati ya dengan pesan-pesan begini. Cuma ini karena memang ini metode baru, cara menipunya ini metode baru, jadi saya masih kurang pengetahuan lah di yang baru-baru begini gitu loh. Nah, di sini di bagian bawah email mereka ini ada PDF. Nah, PDF ini ada, jadi pasti buka PDF-nya, ini ada di sini tuh isinya paling atas ini ada alamat situs mereka. Lalu di sini kalau mau login pakai email, lalu pakai ini passwordnya mereka kasih. Jadi seakan-akan memang khusus gitu loh untuk kita untuk login di website mereka. Nah, saat saya buka websitenya, kalian lihat ini sendiri. Kalian lihat sendiri itu websitenya memang sangat-sangat profesional gitu loh. Gambar-gambarnya bagus, animasinya, desainnya bagus sekali. Jadi kayak meyakinkan sekali kalau itu memang resmi gitu loh. Padahal itu ya bohong, cuma website palsu gitu loh. Tapi itu bagus banget. Jadi kalau ya bahkan saya pun merasa cukup yakin gitu loh kalau itu resmi. Aduh. Di website itu ada link download untuk download aplikasi mereka yang katanya itu Filmora versi terbaru untuk kita tes dan nanti review dan upload di YouTube. Nah, lalu saat saya download aplikasinya, lalu saya install aplikasinya. Nah, saat diinstal itu tiba-tiba Google Chrome ya, web browser di laptop saya itu Google Chrome kebuka dan udah kebuka aja gitu. Nggak terjadi apa-apa, nggak kayak ada aplikasi yang diinstal kan biasanya habis install aplikasi kan muncul tuh aplikasinya ya, yang baru diinstal tuh udah muncul gitu kan biasanya. Tapi ini nggak terjadi apa-apa gitu, cuma Google Chrome aja kebuka habis install aplikasinya tuh. Aplikasi itu ternyata adalah program jahat yang bisa mencuri data dari komputer atau laptop yang menginstal aplikasi tersebut. Jadi menurut saya belum yakin juga ya, tapi menurut saya kenapa pas habis install aplikasinya tuh tiba-tiba Google Chrome terbuka, jadi mungkin si aplikasi jahat ini dia itu mencuri data-data di Google Chrome. Google Chrome itu kan kalau kita misalnya udah login nih akun Gmail kita, akun Google kita, itu kan passwordnya kesimpan semua kan di Google Chrome. Nah, mungkin mereka mencuri data-data yang tersimpan di Google Chrome untuk ya diambil gitu loh. Nah, udah tuh. Nah, saat itu nggak langsung tiba-tiba akun saya itu diganti passwordnya, nggak langsung itu. Jadi kayak malamnya apa besoknya gitu, besok malamnya, pokoknya sekitar jam-jam 1 malam gitu. Pemberitahuan itu, sandi diubah, nomor telepon pemulihan diubah, email pemulihan diubah, semua diubah. Lalu kan saya cepet-cepet tuh kan ya, cepet-cepet mau mengamankan akun saya kan. Jadi saya langsung tekan notifnya, di situ kan diminta untuk login. Nah, login nih. Lalu kan pas login itu dibilangnya perangkat saya itu tidak dikenali. Jadi dianggap perangkat saya ini nggak pernah menggunakan akun Google tersebut gitu loh. Jadi memang kalau kita tuh kan bisa tuh di pengaturan Google-nya, di pengaturan akun Google-nya, kita tuh bisa menghapus daftar perangkat-perangkat yang pernah terhubung, yang pernah login akun Google. Misalnya akun Google ini, kan saya tuh
loginnya di HP, di komputer, terus ada ini hacker pakai HP lain kan, login di email itu. Nah, perangkat-perangkat saya, HP, laptop yang sebelumnya login ini dihapus dari data-data, jadi dianggap tidak dikenal, jadi saya nggak bisa login gitu loh. Walaupun saya pemilik aslinya, gitu. Jadi benar-benar seperti di blok jalan masuk saya gitu loh. Lalu bahkan saat saya menggunakan metode lupa sandi itu tuh nggak bisa gitu loh. Di metode lupa sandi nantinya ujung-ujungnya bakalan dibilang kalau perangkat saya nggak dikenali gitu loh. Jadi ya keblok. Ya udah, memang saya udah nggak bisa akses lagi. Ya udah, saya diem aja gitu kan, saya diem, saya searching cari solusinya. Nah lalu kayak 2 hari kemudian gitu kalau nggak salah, mereka menggunakan channel saya untuk live. Ya ini ya, kalian aja sendiri. Itu di situ katanya ada giveaway Bitcoin. Jadi kalau mau dapat Bitcoin, kalian kirim dulu nih Bitcoin, nanti mereka kembalikan dengan jumlah Bitcoin yang lebih besar. Misalnya kalian kirim 500 Bitcoin, mereka kembalikan 1000 Bitcoin 2 kali lipatnya gitu. Di situ dibilangnya. Ya itu tentu saja paling penipuan ya. Nah makanya gara-gara video itu, karena YouTube menganggap itu penipuan, jadi channel Tech Coffee ini, channel ini tuh di suspend atau di banned begitulah. Jadi channel Tech Coffee ini jadi hilang. Jadi channel ini bukannya dihapus sama si hacker, tapi dari YouTube-nya membanet channel ini karena dianggap melakukan penipuan gitu. Padahal kan itu si hacker gitu loh, bukan saya. Dan memang di channel-channel lain yang kena hack kayak channelnya Tim Tuan dan lain-lain itu sama, mereka juga channel-channel mereka dipakai untuk live yang isinya giveaway Bitcoin, tapi harus kirim Bitcoin dulu ke mereka baru nanti mereka balikin, katanya gitu. Tapi itu paling penipuan. Jadi memang sama, ini hampir sama semua metodenya dan cara kerja mereka. Sekarang part 2, yaitu solusi bagaimana cara saya mengembalikan akun Google serta channel ini. Nah, karena channel saya cukup kecil ya, cuma 40 ribuan subscriber gitu, jadi nggak terlalu besar gitu. Kalau channel-channel besar itu mereka bisa langsung kontak ke tim Google-nya langsung gitu, minta bantuan. Kan kalau channel-channel yang besar itu kan kayak sering ada gathering gitu ya sama pihak YouTube, atau ada pertemuan bahas apa gitu tentang apa gitu dengan pihak YouTube itu. Jadi kan mereka ada kontak gitu, dan misalnya orang-orang yang tinggal di Jakarta kan bisa langsung datang ke kantor Google gitu loh. Kalau saya kan ini di Sulut, di ujung sana, di ujung dunia deket Filipina, nggak bisa ke kantor Google, nggak bisa menghubungi Google, nggak bisa menghubungi YouTube gitu kan. Jadi lebih sulit dari yang channel-channel besar dan ataupun channel-channel yang miliknya tinggal di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa, walaupun channel kecil itu, untuk menghubungi tim YouTube, tapi harus bisa login dulu ke akun Google-nya. Karena untuk menghubungi tim YouTube harus menggunakan akun Google yang punya channel YouTube dan channel YouTube-nya sudah dimonetisasi ataupun sudah ada iklan gitu loh. Jadi saya sebenarnya sangat pusingnya waktu itu gimana cara ngembaliinnya gitu loh. Nah lalu saya cari-cari di pusat bantuan Google, YouTube ya. Di situ kan Google dan YouTube kan ada punya websitenya khusus sendiri, yang di situ ada daftar-daftar artikel tentang masalah-masalah yang terjadi yang biasanya dialami oleh pengguna Google atau pengguna YouTube gitu loh. Di situ saya cari-cari solusinya, mereka tetap selalu menyarankan untuk menggunakan metode lupa sandi. Sedangkan saya pakai metode lupa sandi itu pasti dibilang perangkat saya nggak dikenali, jadi bakalan gagal terus gitu loh. Baru kan di Google, di pusat bantuan Google ataupun YouTube itu ada kayak namanya forum. Di situ kayak pengguna kalau ada keluh kesah gitu bisa sampaikan di situ, lalu ada orang yang bakalan respon dan nanti menghubungi tim Google. Tapi kebanyakan jawaban dari mereka ini yang membalasnya mereka bilang, ya itu coba metode lupa sandi, sedangkan di saya nggak bisa gitu loh. Saya jadi cukup bingungnya berapa hari. Nah akhirnya saya dapat cara, yaitu menggunakan website pusat bantuan dari AdSense. Kalau akun Google itu punya channel YouTube yang sudah ada iklannya, itu berarti kan kita dapat 3 akses, yaitu pertama ke Google, lalu ke YouTube, dan lalu ke AdSense kan. 3 mereka ini tuh beda-beda. Jadi tim Google tuh sendiri, mereka tuh membantu untuk layanan Google lainnya seperti Gmail kalau ada masalah gitu-gitu di Google. Kalau ada masalah-masalah dengan YouTube, tim YouTube yang bakal ngebantu. Kalau ada masalah-masalah dengan pembayaran kreator, para YouTuber, nanti hubungi ke tim AdSense. Nah lalu seperti saya kan akun Google ini hilang. Jadi kan sebenarnya 3 ini bisa gitu mencari bantuan dari mereka bertiga ini. Tapi dari akun Google nggak bisa karena harus menggunakan metode lupa sandi. Dari YouTube nggak bisa karena harus login menggunakan akun Google yang ada channel YouTube-nya. Nah, tinggal dari AdSense. Nah, lalu saya menghubungi pihak AdSense untuk membantu gitu loh. Nah, jadi saya ke websitenya AdSense dan ke bagian untuk meminta bantuan ya pokoknya. Ya ini, jadi di sini websitenya ya, support.google.com, lalu /AdSense/kontak/akun kompromis. Jadi di sini kita mengisi formulir yang menyatakan akun kita tuh dihack atau disusupi dan meminta bantuan gitu. Di sini diminta nama, alamat email yang bisa dihubungi, ID penayang AdSense. Lalu diminta upload KTP, ini yang choose file ini, upload KTP. Lalu di sini di bawah ada di sini kapan Anda menyadari ada masalah pada akun. Jadi saya bilang
tanggal 29 Juli itu kehack. Nah, di sini diisi formulirnya. Nah, lalu pertama saya bingung karena yang ID penayang AdSense ini, untuk ngelihat ID-nya itu tuh dia tuh nomor ya, kayak ada nomor khusus kita sebagai pengguna AdSense gitu. Nah, di sini itu nomornya tuh kalau mau lihat nomornya itu harus login ke akun Google yang kena hack ini gitu loh. Sedangkan saya nggak bisa login kan. Jadi saya cukup bingung nyari-nyari, tapi ternyata ada caranya gitu loh. Saya sepertinya nggak akan bilang gimana caranya karena takutnya ini jadi sebuah celah gitu loh untuk hacker. Takutnya mereka jadi tahu kalau kita tuh bisa ngelihat ID ini, nanti mereka jadinya bisa mencegah kita gitu loh supaya bisa melihat si ID ini. Makanya bagi teman-teman yang punya channel YouTube yang ada iklannya, kalian catat ini ID penayang ini. Pokoknya yang ada tulisan pup baru garis angka-angka. Lihat aja lah di AdSense kalian. Itu tuh catat, itu tuh penting. Saya tuh nggak dicatat dan saya tuh bingung nyarinya. Tapi untung ada cara. Bagi teman-teman yang memang perlu tahu gimana caranya, teman-teman bisa DM saya bisa bantu. Tapi asalkan memang teman-teman memang akunnya itu benar-benar dihack gitu, dan kalian mungkin bisa berikan buktinya. Saya bisa bantu, tapi kalau di video ini saya nggak akan bilang gimana caranya karena takutnya ini ya bisa bahaya gitu loh. DM aja di IG, oke? Atau di Facebook bisa. Link semua ada di deskripsi ya. Nah, lalu akhirnya saya sudah mengisi semua formulir itu, saya kirim. Itu tuh tanggal 31 Juli saya kirim formulirnya. Lalu nanti tanggal 10 Agustus tanggal 10 Agustus baru dibales sama tim AdSense-nya, dibales, dan mereka meminta untuk saya coba sekali lagi metode lupa sandi, tapi abis metode lupa sandi itu langsung balas email ini, bilang kalau udah. Jadi mereka bisa lacak dan mereka bisa bantu. Karena kan saya tuh tetap aja, walaupun saat saya mencoba metode lupa sandi, tetap aja dibilang perangkat saya nggak dikenali. Tapi saya langsung balas email ini dan bilang, balas pakai bahasa Inggris. Di sini saya bilang saya udah lakukan yang mereka minta. Lalu intinya ya mohon bantuannya untuk mengembalikan Gmail, channel YouTube, dan akun AdSense. Saya siap memberikan bukti kepemilikan dan lain-lain. Dan saya juga jelaskan kalau saat menggunakan metode lupa sandi itu, yang normalnya, yang wajarnya itu saya diminta untuk memasukkan nomor telepon pemulihan dan email pemulihan kan. Tapi karena perangkat saya, HP saya, laptop saya gitu, semua yang pernah login sebelumnya itu diblok, kayak dihapus perangkatnya. Jadi nggak ada itu diminta email pemulihan dan sebagainya itu. Cuma langsung dibilang aja perangkat tidak dikenali gitu kan. Saya jelaskan di sini. Saya juga bilang saya sudah jadi YouTube creator sejak 2017 dan sudah tergabung di YPP atau istilahnya intinya channel saya udah ada iklan gitu loh. Sini saya bilang. Nah, lalu besoknya 11 Agustus itu dibales sama ini langsung dari tim Google supportnya, mungkin dari tim AdSense dioper tuh ke tim Google. Nah, tim Google ini mereka mengirim email dan ini mereka kasih link khusus untuk, jadi di saat saya buka link khusus ini itu langsung diminta untuk mengganti password. Jadi mereka mungkin sudah yakin kalau saya ini benar-benar pemilik akun Google tersebut. Mereka kan juga punya data kan ya. Mereka kan punya data. Saya tuh selama ini aksesnya pakai HP apa, aksesnya dari mana, ya kan? Mungkin mereka tahu karena kan mungkin si hacker kan ini di luar negeri. Masa tiba-tiba dari saya di Indo, di Sulawesi Utara, terus tiba-tiba saya pindah ke luar negeri gitu kan. Jadi mereka kasih link khusus untuk mereset password akun Google. Saya buka, lalu di situ langsung diminta untuk mengganti password akun Google tersebut. Setelah itu saya ganti, langsung saya akhirnya dapat kembali akun Google saya. Setelah itu saya langsung hapus semua ya, email pemulihan saya balikin lagi ke semula, nomor telepon. Kan semua dirubah tuh sama si hacker ya. Lalu perangkat si hacker kan dia tuh loginnya pakai Windows apa gitu ya, lupa. Saya hapus perangkat yang dia pakai dari daftar perangkat di akun Google saya hapus semuanya, saya amankan lah semuanya dari pengaturan itu saya amankan, dan akhirnya ya saya rasa sudah cukup aman sampai sekarang. Nah, lalu masalahnya akun tim Google ini nggak bisa langsung mengembalikan YouTube saya. Kalau mau mengembalikan YouTube saya harus hubungi tim YouTube-nya. Kan saya udah bisa login nih, jadi saya login, saya lihat tuh ada email dari YouTube yang mengatakan channel YouTube saya itu di-banned karena itu kan yang tadi live Bitcoin itu. Di sini dibilang kalau video yang saya upload, yang hacker upload sebenarnya itu melanggar kebijakan karena kan penipuan ya. Nah, jadi channel saya disuspend. Jadi saya kalau ingin mengajukan keberatan atas penangguhan, harap kirimkan formulir ini. Jadi saya tekan tulisan formulir ini, nanti dibawa ke sini nih, tidak dapat mengakses produk Google. Nah, di sini isi nih nama, alamat email yang digunakan untuk login ke channel YouTube, alamat email yang dapat dihubungi, lalu di bawah link channel YouTube yang di-banned, lalu di paling bawah ini dijelaskan kronologi, jelaskanlah semuanya apa yang terjadi, minta bantuan dan sebagainya. Sudah nih, saya udah kirim nih kan supaya channel YouTube balik, karena kan baru akun Google yang balik, belum channel YouTube.
tapi selama 3 minggu nggak ada balasan, nggak ada apa, nggak ada bantuan, nggak ada apa-apa yang terjadi gitu loh. 3 minggu, hampir sebulan. Itu kan 11 Agustus ya, itu saya ajukan banding untuk mengembalikan channel YouTube saya. Itu tuh 3 mingguan nggak ada balasan. Lalu tanggal 30 Agustus itu, karena saya udah capek ya nunggu udah 3 minggu, itu saya akhirnya seperti yang saya bilang tadi, di Google ataupun di YouTube ataupun di AdSense itu di websitenya ada forum. Nah di sini saya bilang intinya yang paling atas ini, tolong bantu mengembalikan channel YouTube yang akun Gmailnya sebelumnya kena hack. Saya jelaskan di sini gitu, di bawah saya jelaskan, tolong bantuan mengembalikan channel YouTube saya karena sebelumnya akun Gmail yang terkonek ke channel YouTube itu kena hack dan digunakan untuk mengupload konten yang melanggar kebijakan. Jadi bukan saya yang mengupload konten tersebut, saya baru saja berhasil mendapatkan akun Google ini berkat bantuan dari tim Google. Jadi bisa dicek kalau itu kebenarannya, minta bantuan karena saya tidak pernah melanggar kebijakan YouTube. Nah, ya gitu, saya bilangnya gitu. Saya kira kalau cuma posting di forum gini nggak akan dibantu dan nggak akan ada solusi gitu loh, karena kan kebanyakan juga gitu yang saya lihat gitu. Tapi ternyata besoknya, bukan besoknya sih, kayak setengah jaman ada yang balas tuh postingan saya nih dari ini tuh, The Lady from Uncle. Jadi di atasnya tulisan Gold Product Expert. Jadi di forum ini tuh penggunanya dia tuh ada tingkatan gitu loh. Ada pengguna biasa seperti kita aja, seperti saya ini yang ngeluh gitu kan, saya kan posting di forum. Lalu ada namanya expert. Jadi tingkatannya tuh ya, pengguna biasa, expert ini ada 3 kalau nggak salah, ada silver, gold, diamond, baru ada tim Google gitu loh. Nah yang expert ini itu sebenarnya bukan tim Google, tapi mungkin ada koneksi ke Google gitu loh. Nah jadi di sini expert yang dapat yang tingkatannya gold, dia bilang setelah ini yang atas ini, dia bilang setelah udah berhasil dapatkan akun Google, coba lihat ini nih artikel ini untuk mengamankan akun Google. Saya udah amankan kan akun Google saya. Lalu di bawah sini diminta 4 data. Pertama diminta link channel saya, lalu nomor 2 ini diminta apa saja yang dilakukan hacker dengan channel saya. Nah lalu nomor 3 ini dibilang kapan terjadinya di hack itu. Nah lalu nomor keempat, apakah sedang menerima bantuan dari tempat lain, misalnya dari tim Google ataupun dari tim YouTube gitu. Nah di sini dibilang kalau udah dikasih tahu itu nomor 1 sampai nomor 4, saya akan kasih infonya ke tim YouTube untuk dibantu gitu loh. Nanti tim YouTube-nya bakalan kontak saya, kata dia gitu. Ini balasan saya yang nomor 1, saya kasih link channel saya. Lalu saya bilang di sini saya nggak bisa mengakses channel saya untuk melihat perubahan apa yang dilakukan oleh hacker karena channelnya kan di-banned ya, disuspend oleh YouTube, jadi nggak bisa login. Tapi saya rasa hacker cuma mengupload beberapa video menggunakan channel saya. Di sini saya bilang. Lalu nomor 3, kapan terjadinya di hack? 29 Juli. Lalu nomor 4, saya bilang kalau saya tidak sedang menerima bantuan dari manapun, karena kan emang yang nggak ada gitu. Saya kirim formulir yang untuk mengembalikan channel juga 3 minggu nggak ada apa-apa gitu. Jadi udah saya bilang sini nggak dapat apa-apa. Lalu saya bilang ya mohon bantuannya gitu kan. Lalu di sini dibilang setelah saya kasih tadi datanya, lalu dia bilang akan memberikan data itu ke tim YouTube. Lalu di sini saya bilang ya terima kasih, saya akan menunggu langkah selanjutnya. Nah, lalu di sini dibalas lagi, datanya udah diterima oleh tim YouTube. Nah, lalu nanti ada tim dari Google yang akan menghubungi saya untuk melanjutkan proses pengembalian channel gitu, kata dia. Nah, lalu tanggal 31 Agustus besoknya dari yang dia ini bilang kalau udah dikasih ke tim YouTube, ternyata benar kalau Denny mungkin punya koneksi ke Google ya atau ke YouTube. Benar dikasih dan besoknya itu langsung ada email masuk dari tim Google. Nah ini intinya, maaf kamu harus mengalami hal ini. Lalu diminta saya untuk mengisi formulir, yang ini linknya, dikasih formulir. Di situ formulirnya bentuknya seperti ini ya. Oh ya, saya nggak sempat screenshot karena link formulir itu dia cuma ada selama 72 jam. Jadi intinya diminta mengisi formulir lagi, dan nanti formulir ini langsung dikirim ke tim YouTube. Ini kan yang email saya tadi, tim Google. Seperti yang saya bilang, mereka ini nggak bisa saling ikut campur gitu urusan tentang YouTube. Tim Google yang mau turun tangan nggak bisa. Dan setelah saya mengirim formulir itu, besoknya 1 September ada email masuk nih dari tim YouTube-nya. Nah di sini dibilang kami bisa membantu mengembalikan channel, ayo kita bekerja sama gitu loh. Jadi mereka untuk sementara, untuk melindungi akun saya ini, mereka menyembunyikan dulu video-video saya, live stream saya, disembunyikan dulu, orang nggak bisa mengakses. Lalu pembayaran ke akun AdSense itu bakalan ditahan dulu. Lalu mereka bilang intinya semuanya akan normal setelah menyelesaikan investigasi. Ini katanya investigasi. Jadi ditunggu intinya. Lalu di sini saya balas, terima kasih banyak. Saya sudah menunggu lama untuk tim YouTube menghubungi saya gitu loh. Lalu saya di sini bilang kalau akun Google dan AdSense saya itu sudah aman setelah saya
memeriksa semuanya gitu kan, saya sudah amankan semuanya. Jadi saya, yang di email tadi sebelumnya itu dibilang, mana tadi di bagian bawah. Nah ini yang tadi, ini this process may take a few weeks. Jadi katanya proses ini bakalan membutuhkan waktu sekitar beberapa minggu. Karena saya tuh kan udah lama ya nunggu gitu loh, udah sebulan lebih gitu loh. Masa masih mau nunggu beberapa minggu lagi? Makanya di sini saya jelaskan kalau akun Google dan AdSense saya itu sudah aman gitu. Jadi mereka nggak perlu ngecek lagi. Permasalahan saya cuma channel saya nih yang di-banned gitu kan, yang di-suspend. Dan saya nggak bisa menggunakannya gitu loh. Semua akses dan pengaturan di akun Google saya ataupun AdSense itu sudah baik-baik saja. Channel saya disuspend gara-gara si hacker nge-upload video yang melanggar kebijakan YouTube. Lalu saya sudah mengisi formulir banding yang saya bilang itu 3 minggu nggak ada hasil ya. Saya sudah mengirim itu, tapi hampir sebulan nggak terjadi apa-apa. Sini saya bilang juga, saya yakin kalian bisa memastikan kalau yang mengupload konten yang melanggar kebijakan itu bukan saya. Jadi tolong jangan terlalu lama mengembalikan channel YouTube saya karena saya sudah menunggu terlalu lama gitu loh. Saya jelaskan ini panjang di sini. Intinya gitu. Tapi kalau bagi teman-teman yang mengalami masalah yang sama, nggak perlu berkecil hati kalau misalnya nggak tahu bahasa Inggris ya, karena ini cuma karena sayanya aja lumayan tahu, jadi saya memutuskan pakai bahasa Inggris. Saya menganggap mungkin lebih cepat gitu. Tapi kalaupun teman-teman nggak tahu bahasa Inggris, saya tahu support tim YouTube di Indo itu udah banyak, dan saya rasa kalau pakai bahasa Indo juga bisa. Seharusnya ya, saya yakin bisa sih. Kalau nggak pakai Google Translate lah. Nah lalu dibalas sama-sama. Ya pokoknya intinya tenang saja. Nanti akan dikasih tahu kalau ada info-info terbaru gitu loh. Udah tuh saya udah nggak balas kan, saya udah tunggu nih. Nah lalu sekitar kemarin atau 2 hari lalu gitu, saya buka YouTube dan pas saya buka akun di aplikasi YouTube ya, saya tekan itu yang di atas profil itu kan, saya mau tes ganti akun gitu. Udah ada Takeoffee gitu loh, bisa login. Tapi dari pihak YouTube belum ada email atau pemberitahuan apa-apa. Channel saya juga udah bisa dilihat gitu oleh orang lain. Tapi misalnya ada orang komen ya di video saya gitu loh, saya bales komen-komen saya nggak ada gitu loh. Lalu data-data juga, saya lihat statistik channel YouTube saya tuh, data video itu kayak hilang gitu loh. Pokoknya channel itu udah ada, tapi data-datanya dan sebagaimana yang sebagai macam lainnya ini kayaknya belum ada gitu loh, belum muncul ke permukaan. Jadi saya tunggu dulu, saya email nih ke si tim YouTube-nya, saya email gini nih, hello, saya lihat channel saya udah balik nih gitu, intinya gitu. Terima kasih banyak untuk Anda dan semua tim YouTube yang membantu. Tapi saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, kenapa, satu lagi, iklan-iklan di video saya tuh hilang. Jadi fitur untuk menyalakan iklan di video-video saya tuh hilang gitu loh. Saya tanya itu, kenapa saya nggak bisa memasang iklan di video. Lalu yang kedua, apakah semuanya udah normal? Apa saya bisa mengupload video lagi? Apakah algoritma YouTube dan sistem YouTube itu udah bisa melihat video-video saya lagi gitu loh. Lalu sama yang itu, kenapa komen-komen balasan dari saya itu hilang? Nah ini dibalas besoknya, iya benar, channel tuh udah balik. Lalu tinggal tunggu konfirmasi dari tim yang sedang mengerjakan channel saya ini, kalau semuanya sudah fine gitu loh. Mau tunggu konfirmasi mereka. Jadi di sini dibilang jangan dulu ngapa-ngapain dengan channel, jangan dulu upload video gitu-gitu, karena nanti mau tunggu konfirmasi dulu dari timnya. Gitu. Tentang kenapa video-video saya nggak ada iklannya, itu nanti mau ditanya dulu ke tim khusus mereka gitu loh. Nanti akan dikasih tahu lagi. Nah lalu kemarin ini ada email lagi masuk, dibilang terima kasih atas kesabarannya dalam menunggu semua proses ini. Kami hanya ingin memberitahu kalau tim kami sudah berhasil mengembalikan channel kamu. Jadinya gitu. Baru di sini juga dibilang kalau pembayaran ke AdSense itu ditahan dulu, nanti akan dibayar bulan selanjutnya. Nah saat saya cek memang semuanya sudah baik-baik saja. Balasan komen-komen saya udah ada, data statistik juga saya lihat udah normal, video-video saya juga udah ada iklannya, semua udah fine sih. Sekarang kita masuk ke part 3, yaitu pencegahan, agar hal-hal seperti ini atau hal-hal yang terjadi kepada saya tidak menimpa kepada teman-teman ya. Gimana agar kita bisa mencegah akun kita tuh bisa dihack, karena verifikasi 2 langkah ini nggak berfungsi gitu loh. Saya tuh kan udah aktifin gitu verifikasi 2 langkah, saya kan nomor telepon pemulihan, email pemulihan gitu loh, semuanya udah ada. Tapi karena memang mereka menggunakan software atau aplikasi yang canggih, jadi memang itu tuh verifikasi 2 langkah memang berguna, memang sangat membantu untuk mengamankan akun kita, tapi kurang cukup gitu loh. Jadi kurang, karena memang seperti yang kita lihat, mereka bisa tetap berhasil menghack akun Google saya dan channel-channel YouTube, akun-akun Google dari YouTuber-YouTuber lain yang juga besar gitu loh. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan untuk menghindari hal buruk ini terjadi? Yang pertama, kalau ada email masuk ataupun
pesan masuk kayak di DM, kayak di inbox Facebook kayak atau di WA, pokoknya ada email yang meminta untuk memasukkan email dan password gitu. Itu tuh jangan ya, hati-hati banget, itu jangan. Tapi saya rasa udah banyak yang tahu kalau itu tuh berbahaya. Lalu kalau misalnya ada email kerjasama seperti ini, khususnya YouTuber ya, karena saya lihat target mereka tuh emang YouTuber gitu loh, yang punya puluhan ribu subscriber sampai yang jutaan juga mereka targetkan gitu loh. Jadi perhatikan alamat email pengirimnya. Kalau resmi, dari pengalaman saya juga kan pernah tuh kerjasama sama brand-brand lain yang emang dibayar gitu loh, yang emang resmi. Jadi ternyata saya lihat-lihat kalau yang penipu itu alamat emailnya itu nggak jelas gitu. Biasanya misalnya alamat emailnya famihidayat@gmail.com. Kalau itu resmi perusahaan atau brand, itu pasti famihidayat@ misalnya Coca-Cola gitu, @coca-cola.com. Nah, itu tuh yang resmi dari Coca-Cola langsung. Nah, kalau misalnya @gmail atau @yahoo atau yang gitu-gitulah pokoknya, itu tuh udah pasti orang biasa, bukan dari perusahaan. Jadi orang yang memang menipu gitu loh. Seperti saya sebelumnya dari tim Filmora. Filmora kan perusahaannya namanya Wondershare ya. Jadi misalnya itu famihidayat@wondershare.com. Itu kalau yang resmi. Nah, ini kan bukan. Tuh ya, seperti yang kalian lihat, ini yang email saya. Alamat emailnya coba kalian lihat gitu. Nah, lalu hati-hati saat menginstal aplikasi yang mencurigakan. Sebenarnya ada cara untuk melihat apakah aplikasi ini benar-benar aplikasi yang benar, apa aplikasi yang nggak benar gitu loh. Ada caranya, kalian lihat aja logonya atau ikonnya. Biasanya ikonnya kalau memang aplikasinya tuh, misalnya aplikasi Filmora, pasti si ikonnya ini gambar Filmora gitu loh. Saya nggak sempat screenshot karena aplikasi mereka ini tuh saat diinstal langsung hilang gitu loh. Jadi kayak emang kayak bener-bener penjahat gitu loh. Dari melakukan aksi hilang. Nggak tahu kenapa, di recyclemin nggak ada, pokoknya langsung hilang. Jadi abis install, mungkin di programnya ini ada programnya yang saat install kamu harus langsung hilang gitu loh. Jadi saya nggak sempat screenshot gimana tampilan si aplikasinya. Tapi kalau yang resmi itu biasanya ikonnya sesuai dengan namanya gitu loh. Kalau misalnya aplikasi Photoshop, gambarnya Photoshop, gambar logo Photoshop itu loh. Gitu. Nah, ini kan yang palsu, ini enggak. Jadi itu tuh yang sangat membedakan antara aplikasi yang asli dan aplikasi yang enggak asli, atau yang palsu atau yang berbahaya. Atau kalau kalian mau lebih pasti, kalian klik kanan si aplikasi itu, si yang mau diinstal itu, lalu ke bagian detail. Nah, kalian lihat di situ detail-detailnya, apakah benar asalnya atau pembuatnya dari perusahaan yang benar. Kalian baca di situ. Gitu. Nah, itu saya rasa cukup itu yang bisa saya bagikan ya semua. Pokoknya kalian berhati-hati dengan semuanya ya. Hati-hati saat login, hati-hati saat menginstal aplikasi gitu. Hati-hatilah, apalagi kalau YouTuber karena sekarang banyak banget YouTuber yang kena tuh. Banyak banget benar. Coba kalian cari deh berita-beritanya. Bahkan di seluruh dunia saya lihat memang banyak. Ini tuh kayaknya tim gitu loh, kayak tim Anonymous gitu, Anonymous versi jahat gitu. Yang emang pro gitu dan emang menargetkan YouTuber gitu loh, dari yang puluhan ribu, dari yang ribuan sampai yang jutaan juga kena gitu. Ya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe kalau kalian mau dapat pemberitahuan setiap channel ini ada video baru. Jangan lupa juga cek di kolom deskripsi karena biasanya di sana ada hal-hal penting yang berkaitan dengan video ini, atau misalnya ada hal-hal yang saya lupa bilang, hal penting lainnya saya akan taruh di deskripsi juga. Link-link ke sosmed-sosmed saya juga bisa kalian lihat di deskripsi, semua ada. Lalu jangan lupa bagi kalian yang mengalami hal yang sama dan mungkin membutuhkan bantuan, bisa DM saya nanti akan berusaha membantu ya sebisa mungkin. DM saya di IG atau inbox saya di Facebook, di fanspage. Oke, saya Miraya, terima kasih sudah menonton. Apa biasanya? Oh, see you soon.